Baik, setelah proses ini kita harus menentukan jawaban yang optimal ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memproses ya. Di sini ada 3 persamaan, 4x tambah 2y sama dengan 60, 2x tambah 4y 48, z sama dengan 8x plus 6y. Nah, kalau misalkan saya garis ya supaya rapi, kita bahas satu-satu. 4x plus 2y sama dengan 60 gitu ya. Kalau misalkan x-nya sama dengan 0, berarti kan 4 kali 0 0 ya kan? Berarti kan tinggal 2y sama dengan 60. Y sama dengan 60 dibagi 2. 60 bagi 2 berapa? 30 gitu. Berarti x-nya 0, y-nya 30 gitu kan ya? Berarti kesimpulannya x-nya 0, y-nya 30. Oke. Lalu sekarang gantian, bagaimana kalau y-nya sama dengan 0? Berarti kan y-nya 0, 2 kali 0 0 gitu kan? Berarti 4x ditambah 0 sama dengan 60. Berarti kan 4x sama dengan 60. Berapakah x-nya? 60 dibagi 4. Berapa 60 bagi 4? 15. Oh, berarti x-nya 15, y-nya 0. Berarti 15,0 gitu ya. Nah, ini persamaan pertama. Bagaimana persamaan kedua? 2x plus 4y sama dengan 48. Oh, persamaan kedua. 2x plus 4y sama dengan 48 gitu. Kita misalkan x-nya sama dengan 0. Kalau misalkan x-nya sama dengan 2 kali 0, 0. Berarti kan 0 ditambah 4y sama dengan 48. 0 ditambah 4y itu kan sama dengan 4y sama dengan 48. Y sama dengan 48 dibagi 4. Berapa 48 dibagi 4? 12 ya? Iya kan? 12. Oh, kalau begitu x-nya 0, y-nya 12. Gitu ya? Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sekarang gantian, x-nya 0. Nah, sekarang kita y-nya sama dengan 0. Kalau misalkan y-nya sama dengan 0 kan berarti 4 kali 0, 0. Berarti kan 2x ditambah 0 sama dengan 48. Berarti kan 2x tambah 0 ya. Berarti kan jawabannya 2x sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi 2. 48 bagi 2 berapa? 24. Oh, kalau begitu x-nya 24, y-nya 0 gitu ya. Nah, itu adalah garis apa? Nah, lalu bagaimana cara kita menggambarkannya secara grafis? Nah, kita harus gambar. Berarti 4x tambah 2y itu sama dengan 0, dan 2x tambah 4y itu sama dengan 48. Berarti 0,15 ya, 0,30. Oke, cara menggambarnya begini. Anda tarik sumbu y, ini tarik sumbu x, gitu ya. Perhatikan, ini x, ini y. Misalkan 55 ya, di sini 0 ya. Ini 5, 10, 15, 20, 25, 30 gitu ya. Berarti kan ke kiri ini min 5 dan begitu seterusnya ya. Ini ke atas 5, 10, 15, 20, 25, ke bawah min 5, min 10 dan begitu seterusnya. Ingat, selalu x duluan baru y ya. Kalau misalkan ada titik misalkan 20,5, berarti x-nya 20, y-nya 5.
berarti titiknya di sini, itu 20,5. Ya. Kalau misalkan ditanya, ini titik berapa? 15. X-nya 15, Y-nya 0. Berarti kan 15,0 gitu kan? Kalau misalkan ini titik berapa? Selalu X duluan. X-nya minus 5, Y-nya 5. Gitu kan? X duluan baru Y. Kalau misalkan ini titik berapa? X-nya dulu. X-nya 0, Y-nya minus 10. Gitu ya. Gitu gampang. Pokoknya selalu X duluan baru Y. Sekarang saya akan menggambarkan garisnya. Ya. Saya akan menggambarkan garisnya. Dari persamaan pertama dulu. 4X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Gimana cara menggambarkannya? Gampang. Ada dua titik. Titik pertama 0,30. Berarti X-nya 0, Y-nya 30. Berarti di sini titiknya. Oke. Kemudian titik kedua 15,0. X-nya 15, Y-nya 0. Berarti di sini titiknya. Baru Anda garis. Gitu ya. Ya. Inilah yang disebut garis 4X ditambah 2Y. Inilah garis 4X. Sorry. Ini 4X tambah 2Y. Tapi katanya kurang dari 60. Kurang dari atau sama dengan 60. Perhatikan. Bagaimana cara menggambarkan kurang dari 60-nya? Gampang. Kalau misalkan Anda ingin menggambarkan kurang dari 60-nya, di sini ada dua area. Area yang ke sana dan ke sini. Kalau ke sana berarti kan lebih. Karena kan positif, semakin gede. Kalau ke sini berarti kan kurang. Berarti area 4X ditambah 2Y kurang dari 60. Berarti itu arahnya ke bawah, ke sini. Nah, arahnya ke bawah, gitu kan? Oke, arahnya ke sini. Oke. Kemudian, yang kedua, 2X plus 4Y kurang dari 48. Kita gambarkan. 0,12, berarti X-nya 0, Y-nya 12. Kira-kira di sini. 12 ya. Kemudian Y-nya 24,0. X-nya 24 sekitar di sini. Y-nya 0. Oh, berarti di sini. Kalau misalkan saya tarik garisnya kira-kira begini. Ya, itu garisnya seperti itu. Ini adalah garis 2X plus 4Y kurang dari 48. Ingat, kurang dari cara menggambarkannya gimana? Kalau ke atas kan lebih, berarti kalau ke bawah adalah kurang. Nah, kalau misalkan saya gambarkan, saya bisa pakai pulpen merah. Ya, berarti daerahnya yang kurang itu ke sini. Oke, kalau begitu selesai. Nah, sekarang daerah manakah yang dilalui oleh kedua garis tadi? Daerah yang dilalui, ini kan cuma satu nih garisnya. Berarti ini bukan nih. Sini bukan, kan cuma satu garisnya. Ini juga bukan, kan cuma satu garisnya. Daerah yang dilalui adalah yang ini. 1, 2, 3, 4. Ya, katakanlah ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini C, ini D. Ya. Nah, kalau misalkan saya pindahkan, kira-kira bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini A, ini B, ini C, ini D. A itu kan 0,12 ya? Iya nggak? 0,12. B itu 0,0 gitu kan? C itu 15,0 gitu kan? D itu
15,0. Nah, nggak tahu kita D. Nggak tahu kan? Karena D itu pertemuan antara garis ini dengan garis ini. Itu yang disebut dengan D. Nah, gampang. Lalu bagaimana Pak untuk pengambilan keputusannya? Kita lihat yang A dulu. A adalah 0,12. Kita lihat berapa labanya. Z sama dengan 8X plus 6Y. Oh, kalau begitu Z untuk A 8X plus 6Y. X-nya kan 0. Berarti 8 kali 0 ditambah 6 kali 12. 8 kali 0? 0. 6 kali 12? Berapa? 72. Iya betul. Berarti 72 sama dengan dolar. Artinya apa? Artinya adalah kalau ingat X itu kan meja, Y itu kan kursi. Artinya kalau misalkan saya tidak bikin meja, ya kan, 0, dan saya hanya buat 12 kursi, maka untung saya adalah 72 gitu. Kalau saya nggak bikin meja dan hanya buat 12 kursi, itu A. Adakah dapat titik? Bagaimana dengan B? Ya 0,0. Artinya saya nggak bikin meja dan saya juga nggak bikin kursi. Ya pasti nggak ada untungnya kan? Sama dengan 8 kali 0 ditambah 6 kali 0. Ya udah 0. Ya kan? Kemudian bagaimana dengan C? C itu berapa? 15,0. Pertanyaannya, ini sama ini gedean mana? Gedean 72 kan? Kita cek yang ini. 15,0 itu artinya saya bikin 15 meja dan tidak bikin kursi. Berapakah untungnya? ZC sama dengan 8X tambah 6Y. Itu sama 8 kali 15 ditambah 6 kali 0. 6 kali 0 kan? 0. 15 kali 8 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 120. Oh, artinya adalah kalau saya membuat 15 meja dan tidak membuat kursi, untungnya adalah 120. Coba kita bandingkan mana yang paling gede. Ini, atau ini? 120. Berarti ada satu titik yang belum, yaitu titik D. Nah, untuk menentukan titik D, apa yang harus kita lakukan? Ingat, titik D itu adalah titik pertemuan dua garis. Garis apa saja? Garis 4X tambah 2Y sama dengan 60, dan garis 2X tambah 4Y sama dengan 48. Pertemuan dua garis. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya udah pakai eliminasi. Kalau cara eliminasi itu gampang, bisa ditambah, bisa dikurang. Supaya 0, karena di sini kan 4. 2 kurang 4 kan nggak jadi 0. 4 kurang 2 juga nggak jadi 0. Berarti salah satu harus jadi 4. Misalkan yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2. Ya. Supaya apa? Supaya habis. Ini kan 4X kali 1 kan 4X. 2Y kali 1 tambah 2Y. 60 kali 1 60. Ini kan kali 2. 2 kali 2 4X gitu kan. 2 kali 4 8Y. 48 kali 2 berapa? 40 kali 2 kan 80. 96. Oke, 96. Berarti itu. Kalau begitu, saya tambahkan apa saya kurangkan? Saya kurangkan. Kenapa? Supaya 4X dikurangi 4X habis 0. Ya, pokoknya hilangkan X atau Y. Oke. 2 dikurangi 8. Berarti kan minus 4. Gitu kan? Y. Ya kan? Oh, minus 6Y. 60 kurang 96. Minus 36. Gitu kan? Berapakah Y? Minus 36 dibagi minus 6. Minus dibagi minus jadi plus.
6. Oh, kalau begitu Y-nya adalah 6. Sehingga Anda dapat kesimpulan, oh kalau begitu titik D, Y-nya adalah 6. Sekarang kita tinggal cari X-nya. Untuk mencari X, Anda boleh masukkan ke atas, boleh masukkan ke bawah, boleh. Semau-maunya. Saya misalkan ingin masukkan ke atas, ke bawah. 2X tambah 4Y sama dengan 48. 2X tambah, kan di sini udah ketahuan Y-nya 6. Berarti 4 dikali 6 sama dengan 48. 6 kali 4 berapa? 24. Tambah 24 sama dengan 48. 2X sama dengan 48. Ini pindah ke sini dikurangi 24. 2X sama dengan 48 kurang 24 berapa? 24. Hah? 24. 24. X sama dengan 24 dibagi 2. Berapa 24 bagi 2? 12. Ya. Oh, kalau begitu X-nya 12. Ya udah, kita bisa cek. Bagaimana cara ngeceknya? Berarti D sama dengan D-nya itu 12,6. Berarti Z B itu sama dengan 8X tambah 6Y sama dengan 8 kali 12 Ditambah 6 kali 6. 8 kali 12 berapa? 96. 96, Pak. 96. 6 tambah 6 dikali 6 36. 96 tambah 36 berapa? 132. 132. Oke, kita bandingkan. Kalau misalkan saya nggak bikin meja dan 12, hanya bikin 12 kursi, untungnya 72. Kalau saya nggak bikin meja dan nggak bikin kursi, untungnya 0. Kalau saya bikin 15 meja dan tanpa kursi, untungnya 120. Kalau saya bikin 12 meja dan 6 kursi, untungnya 132. Manakah yang keuntungannya yang maksimal? D. Kesimpulannya adalah, supaya dapat untung maksimal, maka saya harus membuat 12 meja dan 6 kursi supaya dapat 132. Itu kesimpulannya. Jadi Anda mengambil keputusan bahwa saya harus membuat 12 meja dan 6 kursi supaya dapat keuntungan $132. Silahkan dicap.